Halo sahabat CP2 TV. Nah, kali ini aku Anti ingin tahu akan ajak kalian untuk melihat proses pembuatan telur asin di kediaman Pak Zulfikar. Walau cuaca hari ini sedikit hujan, tapi tak mengurangi rasa semangatku. Ingin tahu nih tentang pembuatan telur asin yang berproses di kediaman Pak Zulfikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hujanan ya? Iya. Ya silakan masuk. Waduh, basah-basah nih, Iya, hujanan ya. Oh, ya silakan masuk. Oke, Pak. Silakan duduk. Baik. Ya. Kasih. Aduh, basah-basahan ya. Iya. Jadi gini Pak, aku pengen ngeliat proses pembuatan telur asin. Oh boleh. Kebenaran nih, hari ini kita memang lagi ada proses pengolahan telur asin. Dan juga nanti ada sekalian membongkar telur asin yang udah jadi. Beneran sekali nih, pas bener nih momennya nih. Jadi gini ya, kalau memang mau belajar, itu ada tahapnya. Oke. Jadi ada tahap pertama ketika kita mendapatkan telur asin dari kandang itu kan masih kotor dia. Seperti ada oh contohnya. ini nih. Ini udah direndam tadi kotor. Ini kita harus cuci dulu. Dicuci, dibersih karena kan ada kotoran-kotoran dari bebek itu sendiri dari kandang. Jadi kita sikat kayak gini. Kita bersihkan satu persatu nih. Harus bersih bener ini. Sehingga hasilnya nanti kayak gini. Nah, kita bilas, selesai semua. Nah, udah selesai semua itu, ini yang udah bersih. Oh, ini yang udah bersih, udah Pak? bersih. Tapi ini belum jadi? Belum. Masih mentah ini, belum diproses apa-apa. Nah, setelah udah bersih ini, harus kita tahap keduanya, kita ini periksa telur ini benar-benar bagus atau layak nggak untuk dijadikan telur asin. Tahap keduanya nih, tadi tahap pertama pencucian, tahap kedua pengecekan telurnya, kuisinya. Ini telur layak apa enggak? Nah, kita menggunakan ini nih, tradisional lagi sederhana pakai HP. Jadi kita nyalakan senternya, kita taruh bawah ini nih. Ini tradisional sekali alatnya. Nah, kita cek. Tuh kalau dia bening seperti ini, artinya telur ini layak untuk dijadikan telur asin. Dan telur ini tidak boleh retak. Kalau dia retak, akan timbul pembusukan di dalamnya dan gagal dia. Ya makanya harus benar-benar ini. Jadi kita cek satu persatu, udah semua. Nah, setelah selesai ini, barulah kita pengasinan menggunakan media tanah liat. Tanah liat sendiri ini ada prosesnya, Pak? Enggak. Tanah liat biasa. Bertahannya berapa lama, Pak? Tanah liat biasa yang kita ambil dari atau dari sawah gitu, pokoknya tanah merah. Setelah kita cairin seperti ini kita harus pakai ini dulu nih, pakai sarung tangan dulu biar prosesnya enak, karena ini kan tanah dia kotor. Nih tanah ini kan masih berair nih. Iya. Dia harus benar-benar nyatu airnya. Terus kita udah. Nggak perlu ditunggu gitu Pak, biar semalam. Enggak perlu, dia langsung. Yang penting dia sudah jadi bubur. Oh. Nih, kalau gini kan udah jadi bubur nih.
Tapi ini airnya masih ada. Kalau dia berair belum nyatu bener, nanti timbulnya nanti ada pembusukan juga. Tuh, ini harus bener. Nah, kalau setelah ini udah jadi bubur, baru kita kasih garam. Di tanah liatnya ini, Iya. Pak? Oh. Nah, ini garamnya kita ambil. Nah, kita garamin. Mantap. Nah. Bisa bantu buka, Oke. dibuka. Dirobek aja. Semua itu garamnya Dimasukin ke sini, Pak? Nih semua. Ini proses yang ketiganya. Aku bantu, Pak. Nah, boleh. Proses ketiganya nih. Ini proses Tahap ketiganya. Oke. Nah, sudah kita satukan garamnya dengan tanah ini. Kalau dia udah sempurna, harus sempurna bener ini garamnya, harus menyatu. Kurang lebih memakan waktu berapa lama, Pak? Apanya? Untuk menyatukan ini sama... Oh, nggak sebentar sih. Paling ya 2-3 menit udah ini. Nah, setelah udah menyatu, ini kan nggak tahu asin apa enggak nih. Ya kita cicip. Dicicip, Pak. Iya. Ya mau nggak mau ya. Biar tahu asin apa enggaknya, ya kita cicip dikit aja sih. Nah, nggak asin. Udah asin dia. Nah, kalau udah asin ini, terol yang sudah kita cek tadi, yang layak udah ini, kita masukkan ke sini. Nih. Ini direndam selama berapa menit, Pak? Atau berapa Enggak, ini enggak direndam. Ini nggak perlu. kita taruh di tempat seperti ini. Ini yang udah jadi nih. Oh, kita buka dulu. Oke. Taruh di sini. Nah, setelah ini udah di semua di tanah liatin semua. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam wadah ini. Togan wadah nih. Nih. Ini, Pak. Boleh Ya, aku buka. lihat? Iya, boleh. Ini yang sudah tersusun. Nah, nih, ini udah disusun rapi ya. Nyusunnya juga nggak sembarangan. Di apa? Di anukan telur ini kan dari atas ke bawah tuh berat. Iya, Nah, betul. jadi nyusunnya juga yang dari bawah itu kita susun di sela ini. Oh, gitu ya, Pak. Begitu juga selanjutnya sampai ke bawah. Kalau udah proses kayak gini, udah nggak ada yang gagal, Pak? Atau Mudah-mudahan. Ya kita nggak tahu ya kalau dalam proses ini ada gagal apa enggak. Nanti sejauh kita ini lihat. Bapak belum? Ada sih, ada juga. Itu karena apa, Pak? Karena Ya mungkin faktor prosesnya dari yang sebelumnya atau gimana? mungkin faktor dari terlalu banyak garam yang karena ini kan tanah kan setelah pakai kita pakai lagi. Oke. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Mungkin dia terlalu banyak garamnya sehingga ada pembusukan gitu. Makanya tanah yang sudah dipakai ini kita jemur. Oh, gitu. Kita jemur agar bisa dipakai lagi. Ya alhamdulillah setelah kita ketahuin kendalanya, hasilnya bagus dan mulai ada berkurang yang proses pembusukannya. Nah ini yang udah jadi ya, udah siap untuk kita bersihkan. Nanti kita cek lagi seperti tadi, Oke. apakah dia ada yang busuk apa enggak. Nah ini kita tes ya. Ini berapa lama ya, Pak, ditaruh di sini? Ini kurang lebih 14 hari. 14 hari di 14 dalam hari sini. dalam wadah ini. Oke. Jadi dijemurnya di dalam sini atau di luar atau di Yang dijemur itu tanah yang sudah kita bongkar, tanah sisanya Oh, tadi. tanah sisanya. Kalau nanti kita Bukan pakai telurnya, lagi, Pak? bukan telurnya. Jadi ini telur udah jadi. Nah, kita ini proses pembersihan. Nih, ini kita ambil nih. Ini kan udah jadi. Iya. Nih, kita cuci. Nah, udah bersih kayak gini. Kita cek melalui lampu yang kita buat ini. Kita lihat. Tuh. Warnanya kuningnya tuh Iya. bulat. Nah, ini yang bagus, yang jadi. Adapun kalau yang busuk, itu yang kuningnya hitam. Oh,
Busuk dia, hitam, warna kuning, yang kuning telurnya ini hitam. Yang di Itu sebelah busuk. sini apa? Yang kuning-kuningnya, Ya, Pak? yang kuning ini. Iya, hitam. Nih kalau yang jadi yang bagus, ini telur kuningnya jadi kayak bulat, dia udah nyatu. Nah, ini tandanya penghasilannya berhasil. Berhasil. Nah, nih. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita rebus selama 2 jam, 2 jam. dengan api kecil. Oke. Gunanya kenapa untuk 2 jam itu? Biar telur ini bertahan lama. Kalau sudah dibeli orang, dipasarkan atau dikonsumsi sama peminat telur asin. Ini udah finishing ya, Pak ya? Udah finishing, tinggal direbus. Oke. Jadi proses pengasinannya sudah berakhir. Oke. Nah, sudah kita bongkar ini, tinggal kita cuci bersih, direbus. Oke. Biasanya Bapak tuh selama penjualan tuh ngirimnya kemana aja sih, Pak? Kalau penjualan kita masih sistemnya tradisional, kita ngider. Oh. Ngider ke rumah-rumah, ke warung-warung, ke tempat-tempat yang ini. Dan juga ada yang online. Saya mengikuti melalui Facebook. Kita pasang iklan di Facebook. Ada yang mesen, kita COD langsung. Gitu. Kita anter. Itulah pemasarannya yang kita lakukan sekarang ini. Dari telur sendiri itu Bapak produksi bebek dari bebeknya atau beli ke orang, Pak? Beli beli ke peternak, semuanya. Oke. langsung peternak. Kenapa kita beli peternak? Karena telurnya lebih fresh. Oke. Beda kalau kita beli dengan tengkulak atau yang di pasar itu kan udah lama. Kalau lama kan proses pembusukannya juga lebih dikhawatirkan. Tapi kalau kita ternak, hari ini dia bertelur, kita langsung ambil. Kayak tadi itu, pagi tadi saya langsung, ini yang baru dibeli. Baru dibeli tadi itu, hujan-hujan tadi. Nah, ini yang belum diapa-apain? belum diapa-apain, baru dicuci, baru dicek ini layak atau enggak. Karena ini kan nggak boleh pecah. Kalau pecah, maka nanti proses pembusukannya lebih cepat. Kita rugi, merusak yang lain. Pernah terjadi itu, Pak? Iya, baru-baru kita bikin ya, nyoba. Habis belajar dari YouTube itu, kita nyoba. Ternyata yang pecah. Ih, busuk dia. Kita pelajarin apa penyebab. Oh, ternyata ini pecah, nggak boleh dipakai. Pecah doang atau retak, Pak? Retak doang padahal. Retak. Retak, jadi busuk dia. Retak aja itu, sedikit aja retaknya. Selama prosesnya 14 hari itu, terjadi pembusukan. Pembusukannya itu cuma 1 telur apa semua yang ada di sini, Pak? Yang pecah. Oh, yang pecah doang. Yang pecah, yang retak itu. Karena masuk garamnya itu langsung ke media telurnya itu. Kalau ini kan kalau nggak pecah kan, dia kan melalui kulit aja meresap asinnya itu. Oh iya. Nah, jadi maka dia sempurna kayak tadi udah kelihatan ininya. Nah, inilah tinggal kita rebus dan siap untuk dipasarkan. Ada yang sudah jadinya, Pak? Ada nih. Boleh aku lihat. Dicoba, ini dibuka, yang dipecahin, dimakan coba, dia dimakan. ngerasain. Oke, Pak. Ini pakai pisau nih, pakai pisau dibelah, pelan-pelan. Tuh hasilnya, tuh merah, merah dia. Nah, dicoba diasakan yang menggunakan media tanah. Gimana? Asin nggak? Untuk rasa sendiri media ini tuh media tanah liat ini apa beda-beda atau gimana, Pak? Beda. Jadi Ada beberapa pengasinan ini ada beberapa macam teknik gitu. Ada yang menggunakan tanah liat, ada yang menggunakan air yang diasinkan, ada yang menggunakan media batu bata yang digerus, kemudian ada yang pakai arang sekam. Nah, kenapa saya memilih tanah? Karena rasa dari unsur tanah itu sendiri menyatu dengan telur itu. Itulah seperti yang dirasakan itu. Saya udah nyoba dengan yang lain. Jadi dari 3 media itu beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Kalau yang media air dia agak anyep, rasanya kurang. Batu bata juga hampir sama dengan kayak media tanah. Cuman kita kalau batu bata itu kan kita harus gerus dulu, lama prosesnya. Kita tumbuk dulu, jadi halus seperti itu. Kalau tanah liat kan langsung
begitu direndam air langsung cair bisa ini. Jadi lebih cepat. Iya. Nah, kalau alam sekam mahal sekarang susah nyarinya. Jadi kita cari tanah liat. Nah, sampai sekarang tanah liat inilah yang jadi fokus saya dan itulah yang saya pakai proses pembuatan telur asin. Pak, aku boleh coba nggak? Boleh. Biar tahu. Biar ngerasakan prosesnya yang tadi dirasakan. Iya, apa yang dirasakan enak itu. Oh, gini caranya bikinnya gitu. Jadi udah pernah nyoba gitu. Coba dipakai sarung tangan. Sebelah aja. Iya, Pak. Yang kanan aja. Ini yang belum diiniin. Nanti kita taruh di sini coba. Anggap aja ini dulu untuk tempatnya gitu. Ini ambil ini satu nih, masukin ke situ. Ini ya, Pak? Iya, masukin ke tanah. Masukin ke tanah. Nah, cemplungin aja, dipules-pulesin. Nah, sampai dia terlumur ya, Pak? iya, tapi terselimutin semua dia. Kalau udah selimutin, nah, baru disusun, ditaruh di tempat. Ini medianya tuh, taruh sini coba. Taruh sini ya, Pak? Nah, tuh yang ada juga tuh, susun. Nggak boleh terlalu lama dan nggak boleh terlalu sebentar ya, Pak? Enggak juga, gimana? enggak jadi masalah. Yang penting dia udah keselimut. Yang penting itu teknik penyusunannya yang bagus. Karena itu mengaruhin juga nanti pecah telur di dalam. Nah, ini lagi nih. Pak. Taruh. Nah, untuk coba susunnya yang ke atas. Nah, kalau yang atas itu di antara ini nih. Di antara belahan telur satu dengan satu. Jadi bebannya nggak terlalu berat. Pak. Nah, gitu. Terus sampai selesai. Sampai selesai telurnya habis semua. Disusun kayak gitu. Karena itu bebannya dia agak ringan. Jadi nggak proses nggak mudah pecah dia. Dari proses ini tinggal dibersihin ya, Pak? Tinggal dibersihin. Udah dibersihin, kita cek lagi tadi apakah dia bagus atau enggak. Kalau dia hitam berarti dibusuk. Boleh nggak bisa. aku coba, Pak? Coba, bersihkan. Ini yang udah jadi Ini airnya. airnya. Nah, dibersihkan. Sampai bersih benar seperti ini. Nah, dicek nih. Kita pakai sampai harus benar-benar bersih apa ya, biar bisa dibilas di sini, dibilas ini. dibilas ini. Bilas ini. Nah, dibilas. Dibuka aja sarungnya Pasang biar tangannya. enak. Buka aja. Nah, dibersihin. Harus bersih, udah bersih, baru kita cek di sini. Nggak boleh ada satupun step yang harus kelewat ya, Pak ya? Iya, harus. Memang benar harus benar. Ini untuk airnya sendiri air biasa Air atau biasa, sabun, Pak? air biasa yang air biasa semuanya, Pak. Iya, air dari biasa step semua. ini ataupun ini. Nanti kalau udah keruh gitu kita buang, kita ganti lagi. Nah, itu udah bersih. Kita cek ke sini. Oke. Tuh, Oh iya. bagus dia. Tuh ya. Tuh. Tuh, telurnya kuningnya. Tuh. Ini berarti layak nih. Dia udah. Tinggal direbus. Itu prosesnya. Oke. Waduh, Pak, makasih banyak ya, Pak, atas ilmunya yang udah Bapak kasih ke saya. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi generasi muda juga yang pengen buka usaha, bisa belajar. Boleh, kita terbuka untuk kalau mau belajar gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini. Semoga usaha lancar ya, Pak. Amin, amin, amin. Telur-telurnya jarang ada yang gagal. Iya, Pak, ya. mudah-mudahan. Amin. Amin, amin. Terima Makasih kasih ya, banyak. Pak. Sama-sama atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat